Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya. Subhanallah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah la illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak kompak, masih lemas. Ini efek apa, Bu? Efek apa itu, Bu? Efek karena belum buka, Bu ya. Ibu sahur, Bu. Sahur kan, Bu? Alhamdulillah. Bapak sahur, Pak? Kalau gitu ulang jawab salamnya ya. Kalau pakai pantun pasti ada passwordnya. Apa, Dik, passwordnya? Cakep. Alah. Ulang ya. Jalan-jalan ke Lubuk Pakam. Ini efek apa ini? Sejak kapan, Bu, Adik, jalan ke Lubuk Pakam kalian bilang cakep? Makanya didengar, jalan-jalan ke Lubuk Pakam, cakep katanya. Gak pernah cakep, capek yang ada. Gak usah kan ke Lubuk Pakam, kalian ke Simpang sana, Bu, itu udah kesel. Dah, ulangin. Jalan-jalan ke Lubuk Pakam. Suka hati. Lubuk Pakam, ibu kotanya Delhi. Apa coba? Katanya pemuda gaul, Deli Serdang. Betul, Deli Serdang betul. Ulangin. Bapak Ibu yang menjawab salam, hadirin yang menjawab salam, insya Allah tahun ini lunas hutang. Amin ya Rabbal. Tapi nggak bisa juga, Pak, Bu. Lunas hutang cukup dengan jawab salam, rame nanti yang hutang. Dan nggak rame yang bayar hutang. Nggak cukup, berarti kita ulangi salamnya lagi, pantunnya. Burung balam terbang tinggi, tingginya ke beras tagi. Bapak Ibu yang menjawab salam sekali lagi, para remaja yang jawab salam sekali lagi, insya Allah kita semua yang di dalam yang di luar insya Allah berangkat umrah tahun ini. Amin ya Rabbal. Mau, Bu, berangkat umrah?
rajin nabung. Ya Bu, rajin nabung. Kalau sudah penuh tabungannya, nanti kita berangkat umroh bareng-bareng travel saya Bu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan di tengah malam, kaki terjatuh di tepi kali. Ceramah dibuka dengan ucapan salam, insya Allah nanti pesannya sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak usah fokus sekali sama itu, sama ini aja fokusnya. Dah. Salam ta'zim, salam hormat saya kepada para ustadz, para asatidz, para muallim, para muallimah yang hadir pada sore hari ini, yang lewat, yang dengar kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah Allah panjangkan umur taatnya. Kan gak diaminkan kan? Aminkan Bu. Kalau yang didoakan itu kan ustadz Bu. Ustadz didoakan umur taatnya panjang, berkah usianya. Kalau nggak ada ustadz Bu, nggak ada mu'alim di kampung ini, nggak ada mu'alimah, nggak hidup ini agama nanti Bu. Makanya dihormatilah dulu, dimuliakanlah dulu para mu'alimnya, para mu'alimahnya. Semoga Allah berkahi usia para ustadz yang ada di sini. Allah lancarkan rezekinya. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam hormat saya kepada Bapak BKM. Izin Ustaz, insya Allah BKM-nya seluruh jajarannya tetap istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dan terus semangat membimbing adik-adik remajanya sampai bila-bila nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam hormat saya kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Insya Allah hadirnya Bapak Ibu di sini menjadi langkah terbaik ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali nih salam ta'zimnya nih. Salam ta'zim, salam hormat saya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah semaksimal mungkin walaupun dalam keadaan berpuasa. Masya Allah luar biasa. Makasih tempat duduknya. Gak berani aku duduk di sini Pak, betul. Aku takut jatuh, tumplek nanti Pak. Ini goyang-goyang Pak. Dah. Lagian kalau duduk di sini aku macam pengantin sunat Pak. Jadi agak-agak takut. Gak apa-apa, ini biarkan aja, siapa yang mau duduk, duduklah, gak apa-apa. Kalian Bang, kalau mau duduk, duduk aja Bang. Abang duduk aja Bang, gak apa-apa Bang. Main hadro di sini gak apa-apa. Yang penting nyaman kalian di sini. Dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, seluruh jemaah, apa ini? Jemaah buka bersama di Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Cantik kali. Siapa yang buat? Remajanya? Keren, mantap kalian. Nah, ketika kita berada di suatu majelis, maka yang harus kita utamakan itu yakni adalah adab. Kenapa? Cantik kayak manapun kita hadir di sini, ganteng kayak manapun kita duduk di sini, hebat kayak manapun kita hadir di sini, duduk di sini, kalau tidak ditunaikan adab-adabnya di suatu majelis, maka nanti tak akan dapat berkahnya. Apa itu? Ketika kita berada di suatu majelis, maka adab yang pertama yakni adalah niatkan kita hadir di sini, duduk di sini hanya karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang pertama. Catat, ingat bagus-bagus. Yang kedua, ketika kita berada di suatu majelis, baik itu di sekolah menuntut ilmu, di kampus menuntut ilmu, kalau dia tempatnya untuk menuntut ilmu, maka tetap gunakan itu adab-adabnya. Apa itu yang kedua? Yang kedua yakni haruslah berdoa. Bu, ibu tahu doa belajar? Tahu doa belajar, Bu? Tahu Pak doa belajar, Pak? Gampang doanya, tiap kali dibaca sama anak-anak kita ketika anak-anak kita ini berada di kelas. Doanya sama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Itu adab. Kalau mau belajar, kalau kita sudah berada di majelis, maka tunaikan adabnya dulu. Lalu yang ketiga yakni siapapun kita hari ini, ketika kita berada di suatu majelis, maka adab yang ketiga yakni adalah tetap dijaga wuduknya. Wuduknya harus terjaga. Jadi jangan ada yang buang angin. Di kelas belajar jaga wuduk. Di kampus seperti itu juga, tetap pakai wuduknya. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan berwuduk, maka mudah kita menyerap ilmu-ilmu apa yang disampaikan oleh mentor kita, oleh doktor, oleh profesor, oleh dosen kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz kita, gampang diserap. Makanya jaga wudhu. Ibu-ibu, Bu, ibu udah wudhu, Bu? Udah wudhu, Bu? Udah, Mae? Udah wudhu? Udah, ya. Masuk masjid, utamakan wudhu. Iya, Bu, ya. Wudhunya dijaga, kesuciannya dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak gadis juga gitu. Gak apa-apa kalian pakai skincare, Bu. Anak-anak gadis gak apa-apa pakai skincare. Pakailah semahal-mahalnya. Pakai sama kalian itu, Bu. Pakai sama kalian kak skincare semahal-mahalnya. Gak apa-apa. Tapi ingat, nanti kalau udah gak ada lagi bapak kalian duit, baru kalian terasa bentol-bentol lah pipi kalian itu. Sekarang oke lah, masih banyak bapaknya uang. Bisa beli apapun bisa. Nanti kalau suaminya udah gak ada lagi, menjanda, baru kebingungan, nggak bisa lagi beli skincare. Nah, baik. Yang keempat, adabnya itu apa? Yang keempat, ketika kita berada di suatu majelis, maka buatlah ustadznya nyaman. Buat dia nyaman, senyaman-nyamannya. Kalau di kelas, buat gurunya nyaman. Bagaimana buat guru nyaman di kelas? Kasihlah dia gorengan, kasihlah dia minuman. Nanti. Gak sekarang, gak sekarang, nanti, ya. Buat seperti itu. Kalau di kelas buat kayak gitu, kasih gurunya gorengan, kasih susu dia, kasih teh manis, kasih cappuccino dia, kasih. Insya Allah ketika guru kita kasih seperti di kelas, kita servis gurunya di kelas, insya Allah yakinlah gak jadi ngajar gurunya. Kenapa? Udah nyaman dia, Bu, di meja itu, lupa dia. Dah, yang kelima. Udah buat nyaman guru. Yang kelima yakni jangan hanya gunakan 2 panca indera. Allah kasih kita banyak panca indera. Ada berapa? Ada 5. Ya, Allah kasih kita panca indera ada 5. Betul nggak? 5 atau berapa? Berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? 5. 5 Allah kasih panca indera sama kita. Kalau dia punya 6, yang 1 itu cepet-cepetlah diruqyah. Karena Allah jatahnya ngasih 5, ya. Kalau dia matanya bisa nengok yang aneh-aneh, matanya diruqyah. Ya, kalau dia bisa nebak yang aneh-aneh, diruqyah cepat-cepat itu orang. Karena jatahnya 5, ya. Jadi ketika kita berada di seperti ini, menuntut ilmu, di majelis ilmu, di majelis syurga seperti ini, di taman-tamannya syurga seperti ini, maka jangan hanya gunakan 2 panca indera dong. Iya, Bu, iya, Pak. Gunakan seluruhnya. Ada tangan, gunakan tangan untuk mencatat. Catat sikit-sikit. Ini di tas saya ada sesuatu. Ada sesuatu yang nanti bisa dibawa pulang untuk 1 orang. Harusnya saya mau bawa 3. Mau bawa 3, Bu, harusnya. Hanya saja
Jadi satu, nggak muat tasnya Bu, capek saya. Kenapa capek Bu? Saya tinggalnya jauh Bu. Jauh Pak. Saya tinggal di Kecamatan Deli Tua. Jauh kan? Nah, ini saya ngisi buka bersama di sini. Nanti saya insya Allah nanti ngisi sholat tarawihnya di Namurambi. Itu pun kalau terkejar. Bayangkan Pak, Namurambi dari sini ke Namurambi berapa jam itu? Jauh. Mau tak pakai mobil takut macet, pasti macet. Naik kereta aja payah, apalagi naik mobil. Tak bisa nyelip Pak. Nah, jadi ada sesuatu di tas ini, nanti ketika di akhir saya tanya ini sama yang hadir di sini. Satu orang saja yang jawabannya cocok, pas, mantap, dapatlah. Hitung-hitung THR dari saya. THR-nya bukan di kantong, tapi udah di tas ini ada. Lumayan Pak, lumayan Bu. Ini satu, tapi lumayan isinya, insya Allah. Baik, siap kita mulai Bu? Siap kita mulai Pak? Baik, kita mulai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Kata Imam Al-Ghazali, nikmat itu ada 3. Apa yang pertama? Ada namanya nikmat saghir, nikmat yang kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih nikmat yang kecil tersebut? Nikmat yang kecil tersebut yakni adalah harta benda kita, kekayaan kita yang hari ini terus kita kejar-kejar pagi, siang, sore, malam, bahkan tak pulang. Kita hanya fokus terhadap nikmat yang kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang ketika ia fokus terhadap nikmat yang kecil, dia lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dia Bu. Padahal ketika dunia dikejar, maka semakin jauh dunia itu dikejar. Kalaupun dapat, tak banyak dunia kita dapat Bu. Udah tak banyak, tak puas. Itu dunia. Dikejar-kejar kayak manapun, dia makin jauh. Sekali dapat, tak banyak. Udah banyak, tak nikmat. Udah nikmat, tak puas pula. Itulah dunia. Tapi terkadang kita fokus seperti hal tersebut. Fokus dengan hal yang kecil. Mengumpulkan harta benda sehingga banyak di antara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat Allah yang kedua yakni adalah nikmat kabir, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dari nikmat yang besar itu? Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Hari ini Allah buktikan sama kita, berapa banyak pun maksiat yang hari ini kita lakukan, Allah enggak jauh dari kita nih. Kita banyak dosa, Allah tetap dekat sama kita nih. Kita banyak berbuat kesalahan, Allah tetap kasih sama kita nih. Dikasih Allah kesempatan kita untuk bisa hidup, bernafas, beraktivitas, beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang sangat mulia. Dikasih kesempatan sama kita nih. Dikasih Allah kesehatan untuk bisa berpuasa. Nah, bersyukurlah. Yang ketiga, nikmat Allah yang ketiga yakni adalah nikmat kamil. Yang pertama namanya shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga kamil. Kamil. Ya Bu, kamil. Apa arti kamil? Kamil itu artinya sempurna, nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nikmat yang sempurna tersebut? Nikmat sempurna tersebut yakni adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, para bunda yang hadir di sini, para ayanda saya yang hadir di sini, adik-adik remaja Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hari Jumat, di penghujung Jumat sore ini sudah lisan yang hari ini Allah titipkan, Allah berikan, Allah amanahkan lisan kita ini. Saya harap untuk diri saya dan kita semua,
Jangan pernah kita biarkan untuk berhenti. Jangan pernah kita biarkan untuk malas-malasan. Malas apa? Malas berselawat. Kenapa? Malu kita sama bibir yang udah kita cet-cet, yang udah di lipstik mahal-mahal. Malu kita ketika bibir ini tak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bu, walaupun segini jamaahnya 1000 yang hadir, tapi jangan pernah letoy untuk berselawat. Kita selawat sama-sama. Ayo Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqamah, lisan yang terus semangat, lisan yang tak pernah pantang menyerah, tak pernah lemah untuk berselawat memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah buka bersama di Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Sekarang kita sudah masuki Ramadan yang keberapa Pak? Berapa Pak? Kedua. Berapa Bu? Berapa Bang? Kedua. Oke, baik. Nah, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan yang sangat-sangat mulia. Kenapa bisa mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran. Nah, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang terbebas dari api neraka, maka jangan sekali-sekali Ramadan ini kita biarkan gitu saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, adik-adikku, remaja-remaji Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Di sini saya hanya memberikan sedikit pesan. Apa itu? Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, lihat orang-orang ketika menyambut bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa antusiasnya kan Bu? Luar biasa. Sangat semangatnya tinggi, luar biasa. Lihat, mungkin ini terjadi sama kita semua. Ketika hari Rabu kemarin, persiapan untuk memasuki 1 Ramadan, malam 1 Ramadan. Mama di sini nih kepo Pak. Istri bapak kepo dari pagi belanja, cari ayam kampung, ayam pekir, ayam Eropa, dicarinya rebutan ayam, cari santan, cari bumbu. Untuk apa? Untuk sahur pastinya kan Pak. Ya kan Pak? Untuk sahur kan Bu. Semangatnya luar biasa. Beli apa lagi? Beli pangir. Ya kan Bu? Pangir Pak. Banyak dijual-jual tuh di luar sana tuh di Pasar 5 pajak Pasar 5 tuh banyak orang jual pangir. Hanya saja, ini saya sampaikan nih. Boleh semangat seperti itu. Boleh mandi pangir, mandilah mandi. Biar apa katanya? Biar wangi, biar seger, biar semangat katanya. Wah, luar biasa. Maunya sekali-sekali, jangan badannya aja dipangirin. Ya Bu, Pak, sampaikan sama istri bapak yang gak hadir. Dek,
Lain kali kau kalau mandi pangir, Dek, jangan badanmu aja dipangirin, mulutmu dipangirin. Supaya apa? Supaya nggak lamis sekali nanti ketika masuk bulan suci Ramadan. Biar tahu dia Ramadan itu nggak sembarangan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika orang berada di bulan suci Ramadan, nah di sini akan saya sampaikan ada 4 tipe. 4 tipe orang ketika ia berada di bulan suci Ramadan. Simak baik-baik, dengar baik-baik, tatap baik-baik. Tengok ini mukaku nih Bu, nggak jumpa lagi nanti kita Bu. Nah, memang kayak gini lah matanya Bu. Nah, baik Bu. Iya, Masya Allah. Bu, Ibu tahu 4 tipe orang ketika di bulan suci Ramadan? Nah, dengar Bu. Yang pertama, lihat. Yang pertama itu yakni adalah seseorang ketika ia berada di bulan suci Ramadan, ia memiliki semangat yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Dulu ketika bulan Ramadan belum datang, dia malas ke masjid. Malas melangkahkan kakinya ke masjid. Masuk bulan suci Ramadan, oh, dia yang buka pintu pertama. Krrr, selesai. Dia yang disap pertama. Dia yang zikir paling banyak. Dia pakai baju paling rapi. Dia pakai minyak wangi 1 botol penuh habis. Paling wangi dia di dalam ruangan itu. Semangatnya luar biasa. Oh, yang nggak pernah ke masjid jadinya Pak. Yang subuh nggak pernah ke masjid subuhnya itu. Yakinlah, karena semangatnya luar biasa. Terawih, sholat isya berjamaah, oh semangat. Tapi orang-orang seperti itu gak bertahan lama. Malam pertama dia disap pertama, jelas. Malam kedua disap kedua, ketiga disap ketiga, sampai ke malam ke-10 habis dia, gak nampak lagi tuh. Ente uangnya, habis, selesai. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu dia memiliki semangatnya luar biasa. Puasa dia, bahkan yang lebih parahnya lagi, puasanya ambil malam pertama sampai ke malam ke-30, ambil ujung sama akhir aja dia. Luar biasa orang-orang seperti itu. Ada orang kayak gitu Pak di sini? Nggak ada, sini nggak ada. Sana di Deli Tua sana tuh ada. Sini nggak ada, sini subuhnya rame, isyanya rame, zuhurnya tadi ku tengok rame mungkin. Asar tadi aku sholat sini Pak, rame. Nanti sampai bulan Syawal kayak gitu juga nih. Sabnya penuh dia. Ambalnya penuh dia. Nanti kita tengok nanti Pak, bulan Syawal nanti ini ambal penuh Pak. Penuh. Sab di ambal ini penuh. Tapi nggak tahu yang penuh bisa entah siapa. Nah, itu yang pertama. Memiliki semangat yang sangat luar biasa, tapi semangatnya hanya semangat anget-anget. Anget-anget apa bahasanya tuh? Anget-anget, ibu yang bilang ya. Nah, ada kayak gitu Pak? Ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tipe orang ketika ia berada di bulan suci Ramadan yang kedua yakni adalah dia acuh tak acuh. Dia beranggapan Ramadan itu biasa-biasa aja. Ramadan gak ada ngaruh sama dirinya. Ramadan gak ada ngaruh untuk keluarganya. Ramadan gak ada ngaruh lah untuk dirinya ini, gak ada ngaruh. Ramadan dianggapnya gitu saja. Ketika bulan Ramadan datang, dia malas sholat, tetap malas sholat. Sebelum Ramadan datang dia malas baca Quran. Masuk bulan Ramadan tetap malas baca Quran. Ketika bulan Ramadan belum datang, sebelum Ramadan belum datang, dia malas sedekah. Masuk bulan Ramadan makin malas sedekah. Kenapa makin malas? Dia tahu, oh aku kerja capek. Apalagi bulan puasa nih. Kerja bro, kejar target bro katanya. Wah, makin pelit dia. Makin pelit 17 setan. Pelitnya luar biasa. Gak ada ngaruhnya sama dia bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia gak mau puasa. Di bulan Ramadan dia gak mau sholat 5 waktu. Nah, padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika itu kalau kita berada di posisi seperti orang-orang tersebut, di tipe yang kedua, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak naik ke atas mimbar. Pada saat naik anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan kalimat amin. Naik anak tangga yang kedua,
beliau kembali mengucapkan kalimat amin. Sampai naik anak tangga yang ketiga, beliau terus mengucapkan kalimat amin. Ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau 3 kali mengucap kalimat amin ya Rasul. Apa pesannya untuk kami ya Rasul?" Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ketika itu ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Celaka, celaka, celaka orang yang apabila diberi kesempatan di bulan suci Ramadan, umur dipanjangkan, badan disehatkan, rezeki dilipat gandakan, tetapi Ramadan dibiarkannya gitu aja. Ramadan dia nggak mau baca Al-Quran. Ramadan dia nggak mau sholat 5 waktu. Ramadan dia nggak mau sholat taraweh. Ramadan dia nggak mau sedekah. Ramadan dilaluinya begitu saja. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan celaka. Nah, itu tipe yang kedua. Yang ketiga, tipenya bagaimana? Tipe yang ketiga ini hampir sama tipe yang pertama. Yang ketiga ini dia puasa juga, dia sahur juga, dia buka puasa juga. Ini mungkin ada nih orangnya di yang ketiga ini tipenya sama diri kita. Dia puasa, dia sahur juga, dia buka puasa juga, dia baca Al-Quran juga, dia sholat juga. Tetapi ketika ia berpuasa, dia tak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Dia puasa, tapi mulutnya tidak dipuasakannya dengan sebaik-baiknya. Dia puasa, tapi matanya mata jelalatan, mata ya. Ini abang-abang, adik-adik remaja. Nih saya senggol sedikit sama kalian adik-adik remaja. Ingat sama kalian adik-adikku remaja, ini bulan puasa. Putus kalian sama pacar kalian. Ketawa kalian? Putus. Ih, mak, cair lah suruh putus. Putus. Nggak ada putus sambung, nggak ada. Putus. Kenapa? Bu, sampaikan sama anak ibu yang gadis-gadis. Nah, Pak, sampaikan sama anak bapak yang gadis yang lajang-lajang. Nah, jangan kau pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu ada kepanjangannya. Pacaran, pandangan cara setan. Paham? Paham bu? Jadi jangan mau anak ibu dipandang dengan cara setan. Anak ibu jangan mau dibawa sama setan. Kalau udah setan yang mandang, pasti yang bawa. Ya bu? Jangan mau anak ibu biarkan asmara subuh. Jangan mau biarkan jalan-jalan sore. Boncengan, ketet-ketet. Rusak bu. Kenapa bisa rusak? Generasi kita ini rusak karena 3F. Catat baik-baik. Ada 3F yang menyebabkan generasi kita hancur sehancur-hancurnya. Apa itu? Yang pertama, F yang pertama adalah food. Apa food? Mamam, makan. Ya. Kalian nggak salah kakak, abang-abang di sini nggak salah kalian jajan di luar, nggak salah sama kalian jajan kalian di luar sana. Tapi kalian pakai adab kalian ketika makan. Makan, duduk, minum, duduk, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ya, baca bismillah. Di luar sana banyak makanan, banyak. Tapi berhati-hatilah kalian ketika membeli makanan. Ya. Kenapa? Makanan itu kan syaratnya harus 2. Yang pertama harus sehat. Pilih makanan yang sehat. Yang kedua dia harus halal, baik, ya. Memang halal, tapi tengok bagus enggak, sehat enggak. Kalau kira-kira enggak sehat, jangan terus dikonsumsi. Ketika kita salah mengkonsumsi makanan, itu bisa menghancurkan akhlak kita. Itu dia.
Itu F yang pertama yang merusak generasi muslim. F yang kedua, yakni adalah fashion. Fashion kalian, anak-anak gadis, tolong dijaga, ini bulan suci Ramadan. Ke masjid seperti ini bagus, tapi coba di luar sana jangan sekali-sekali Bu, anaknya dibiarkan pakai rok-rok pendek, celana pendek. Bapak-bapak ini banyak yang puasa, ustadz banyak yang puasa, semua puasa. Kami capek jaga mata, mamak-mamaknya nggak bisa jaga pakaian. Baju ketat-ketat, celana ketat-ketat, pendek-pendek, akhirnya apa? Rusak puasanya. Berkurang pahala kami Bu. Bisa-bisa kami batal. Karena apa? Kalau nafsunya memuncak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fashionnya dijaga, diperbaiki fashionnya anak gadis. Sekarang berubah. Bulan Ramadan ini merubah kita. Merubah, mulai dari setelan kita dirubah, diperbaiki. Kalian pakai skincare, pakai sana, tapi jangan mencolok kali. Pakai apa ini namanya ini? Lipstick pakai, tapi jangan mencolok kayak cahaya cenil. Biasa-biasa aja. Agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Yang ketiga, penyebab remaja itu hancur dari F yang ketiga, yakni adalah fun. Apa fun? Fun itu artinya hiburan. Bu, Pak, sampaikan sama anak bapak, sama anak ibu. Kalau mereka mau jadi generasi yang soleh, mau menjadi generasi yang gaul, soleh, disingkat dengan gapleh, maka syarat yang pertama mereka harus perbaiki cara hiburan mereka. Remaja yang baik, remaja yang gaul itu gaulnya di masjid, aktifnya di masjid, bukan di kafe. Kalian boleh kongko-kongko, tapi ingat masjid. Kalian boleh jalan-jalan, tapi ingat masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Karena ketika kita aktif di remaja masjid, mau jadi apapun kalian untuk masyarakat ini baik, bagus, indah, kuncinya ada pada remaja masjidnya. Ya. Jadi funnya itu, hiburannya dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran. Insya Allah remajanya bisa jadi remaja yang gaul dan soleh. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ya. Yang ketiga tadi apa? Dia puasa tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, sama sekali nggak dapat apa-apa. Cuma nahan lapar, nahan haus aja. Makanya jaga matanya ketika puasa, dikontrol matanya dengan sebaik-baiknya, dikontrol ucapannya dengan sebaik-baiknya. Jaga hati kawan kita. Jangan sampai dengan ucapan kita nanti kita menyakitkan hati mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang keempat, yang terakhir, tipe orang ketika di bulan suci Ramadan yang terakhir, yakni adalah insya Allah kita lah yang hadir di sini, insya Allah kita lah yang dengar di sini, kita lah kategori yang keempat. Apa itu? Ketika bulan suci Ramadan belum datang, dia memang rajin baca Al-Quran. Masuk bulan suci Ramadan, dia semakin rajin baca Al-Quran. Ketika bulan suci Ramadan belum hadir, dia rajin ke masjid. Sampai Ramadan hadir, dia semakin rajin, semakin tak pernah tinggal, tak pernah lepas 5 waktunya, tepat waktu sholat 5 waktunya. Dan hafalannya pun semakin kuat. Karena apa? Karena ia tahu Ramadan adalah bulan untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sesuai dengan janji saya sama Bapak Ibu yang hadir di sini, sama remaja di sini, ada satu yang saya bawa, maka satu orang yang bisa jawab itu yang saya berikan. Cocok? Cocok Bu? Ini kita waktunya, saya mau ke Namurambi. Insya Allah terkejar ini. Insya Allah terkejar. Ibu yang Allah muliakan, ini nggak tahu ini isinya, insya Allah bagus. Karena yang bungkus itu istri saya. Istri saya Bu, mulai dari tahun 2016 sampai 2023 sampai sekarang tetap satu Bu. Tetap satu, nggak pernah berubah Bu. Permaisuri di rumah itu nggak akan pernah tergantikan Bu. Dan saya tidak akan pernah pasang permaisuri di luar, nggak mau saya, bahaya. Nah, dan anak saya mulai dari tahun 2017 sampai 2023
Itu anak saya sekarang 3. Ya Bu ya, insya Allah nambah, insya Allah. Nggak apa-apa Bu, usia masih muda Bu, usia masih 30 saya Bu. Jadi masih bisa, ada kira-kira 8 lagi masih bisa insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, simpel pertanyaannya untuk kita semua. Simpel. Kalau cocok bawa pulang, bukanya jangan di sini. Nggak ada cerita unboxing. Nggak ada unboxing. Unboxing di rumah. Buka ini nanti Bu. Pak, buka saya sampai Namurami baru Bapak bedel-bedel muncul hati lah. Nah, pertanyaannya. Coba sebutkan. Sebutkan adab-adab ketika belajar. Yang kedua, coba Bapak Ibu sebutkan penyebab remaja menjadi hancur karena 3F. Nah, sebelum kita jawab, kalau kita mau melumpuhkan 3F tersebut, mau anak-anak kita tidak hancur dengan 3F tersebut, ada caranya. Caranya dengan 3R. Apa itu? Adik-adikku ingat, 3F tadi itu bisa menghancurkan kalian. Maka kuatkan 3R-nya ini. Apa itu 3R-nya? R yang pertama yakni kuatkanlah rukun iman kalian. Ya, kuatkan rukun imannya itu. Rukun iman ada berapa? 6. Kuatkan itu sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. R yang kedua, kuatkan rukun Islamnya. Jangan sembarangan. Bulan Ramadan, rukun Islam yang kedua apa tuh? Sholat. Jangan ada yang tinggalkan sholat. Kalian puasa Pak, kalian puasa Bu, adik-adik puasa. Jangan pernah tinggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, maka ketika dia nanti dalam keadaan sakaratul maut, dia akan merasakan haus yang sangat luar biasa, lapar yang sangat luar biasa. Ketika dia di alam kubur, dihimpit sehimpit-himpitnya, didatangi dengan ular, namanya ular Sujaul Aqra. Ular Sujaul Aqra itu terbuat dari api yang sangat panas dan sangat luar biasa. Kukunya Sujaul Aqra itu sepanjang perjalanan kita sehari, itu kukunya aja. Nah, luar biasa. Jadi coba sebutkan, jawab. Tadi pertanyaannya. Ulang. Pertanyaannya yang pertama, coba sebutkan adab-adab ketika belajar. Yang kedua, penyebab remaja hancur. Yang ketiga, hadiahnya 1, pertanyaan 3. Yang ketiga, sebutkan tipe-tipe orang ketika di bulan suci Ramadan. Monggo, tafadhol masturo. Ya, Ibu. Adab ketika belajar apa-apa aja Bu? Ibu-ibu di sini memang. Apa aja adab-adab ketika belajar, ketika di dalam majelis? Ada tadi kan disampaikan kan di awal-awal kan? Apa Kak? Boleh Kak jawab Kak? Sini Kak. Iya, boleh Kakak. Kalau cocok dia yang Kakak ini yang dapat. Kalau nggak cocok kita tukar. Harus tepat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab belajar menurut agama Islam. Pertama, menghormati guru dan mendengarkan ta'lim muta'alimnya. Menyediakan seperti teh atau yang lainnya, mendengarkan saat dia menjelaskan. Tipe orang di bulan Ramadan. Seseorang ketika ia berada di bulan Ramadan memiliki semangat yang luar biasa. Artinya, semangat menyambut awal Ramadan namun tidak sampai akhirnya. Acu tak acu dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, dia berpuasa tapi dia tidak menjaga diri dari hal yang menjerumuskannya ke maksiat. Keempat, ketika memasuki bulan Ramadan, ia semakin rajin ke masjid, semakin taat kepada Allah. Rusaknya remaja karena 3F, food, fashion, dan fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Pak, cocok? Cocok lah Pak ya. Udah sore Pak. Aku harap balik jauh Pak Namurambe. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sini aja Kak. Kakak mau ini enggak? Masa pulang aja.
Nanti lain kali kalau saya bawa mobil ke sini, saya bawa banyak nanti. Entah bawa beras, entah bawa minyak insyaallah ya, Bu ya. Kalau pakai mobil enak bawanya, bisa banyak. Kalau kayak gini payah bawanya, Pak. Baik, kita tutup doa ya Bang ya. Ya Pak ya, izin Ustaz ya.